Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan pembahasan kita mengenai menjaga kelestarian alam, ya. Hadis-hadis tentang menjaga kelestarian alam. Sebelum kita membahas hadisnya, ya, kita baca dulu ayat-ayat yang menjadi pedoman kita, ya, dalam hal ini yang berkaitan dengan menjaga kelestarian alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Qul, katakanlah, bepergianlah di muka bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Ya, kita langsung pada hadis, ya. Nah, hadis tentang menjaga kelestarian alam, ya. Hadis yang pertama, man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya atau miliknya. Ya, kita lihat di sini, ya, ada dua picture. Yang pertama hijau, kemudian di sini kering, ya. Indah dipandang yang hijau, tidak sedap dipandang yang kering. Apa yang dimaksud bumi, menghidupkan bumi tersebut atau yang bumi yang kering, ya? Maksudnya adalah bumi tersebut kering, tidak tumbuh tanaman. Kemudian dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, ia mampu mengubah yang gersang ini menjadi hijau, ya, maka bumi itu baginya. Kemudian apalagi yang dimaksud? Bumi tersebut mulanya hijau, indah dipandang, tapi rusak disebabkan kesalahan manusia. Maka siapapun yang dapat mengelola ini dengan baik, maka bumi itu miliknya. Apa sih yang dimaksud dengan bumi itu miliknya? Ya, kita lihat
Allah menciptakan seluruh alam ini adalah untuk mendukung kehidupan manusia agar mudah beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh alam ini diciptakan untuk manusia tersebut, bukan berarti kita semena-mena memanfaatkannya. Tentu dengan ayat yang dibaca di depan tadi, Allah memerintahkan kita agar terus memelihara alam tersebut jadi alam yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kita nikmati dan untuk generasi kita selanjutnya, ya. Nah, bumi apa yang kita inginkan sih sebenarnya? Secara teori kita ingin yang hijau, indah dipandang, tidak seperti ini gersang, penuh dengan abu. Ya, berapa banyak hutan kita yang terbakar, bukan terbakar tapi dibakar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berapa juta orang yang terzolimi, maka dia akan menanggung dosanya, bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya di akhirat nanti, ya. Tentu kita akan mengidamkan bumi yang indah seperti ini, yang hijau, indah dipandang, ya, yang hidup di dalamnya pun rasa senang, ya. Nah, hadis yang kedua, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an 'atanan limasyiyatihi. Barang siapa yang menggali suatu sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Apa sih maksud hadis tersebut? Iya. Nah, hadis yang kedua ini, hadis yang pertama dan kedua, ya, ini hadis yang berisi tentang perintah agar kita selalu menjaga dan mengelola bumi dengan baik, ya. Orang yang mengelola bumi dengan baik akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, mendapatkan hasil dari tanah yang dikelolanya. Tentu banyak, ya, hasil perkebunan. Hasil perkebunan, ya, banyak sekali buah-buahan yang kita nikmati sekarang, sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, memperkecil terjadinya erosi atau pengikis tanah yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan oleh semua penduduk, semua orang. Nah, kalau kita bisa memelihara alam dengan baik, maka alam itu juga bersahabat dengan kita, ya. Seperti lagu Ebityan, ya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan 40 hasta tadi, ya? 40 hasta itu berarti sekitar 20 meteran, ya. 40 hasta itu sekitar lebih kurang 20 meter lah, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan kenapa sih, ya, orang yang menghidupkan tanah bumi itu miliknya, ya. Ini motivasi, ya, kepada kita semua. Karena tadi man hafara bi'ran, siapa yang menggali sumur, karena sumur air itu merupakan sumber kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibukanya sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Maka Rasulullah SAW memberikan penghargaan atasnya. Nah, bukan berarti ini langsung menjadi miliknya, ya, tidak. Dengan adanya air tersebut tentu sangat membantu kehidupan manusia dan menjadi amal jariah untuknya, ya, yang nanti bisa dinikmati di akhirat kelak. Kita menggali sumur, kemudian untuk mengairi tumbuh-tumbuhannya subur, kemudian hewan minum di sana juga, hewan tersebut juga sehat, kemudian nanti menghasilkan pupuk kandang, bisa untuk memupuk tumbuh-tumbuhan. Kalau hewannya sehat, ternaknya sehat, ya, maka dagingnya sangat sehat juga nanti untuk manusia. Nah, seperti itu. Kemudian kata sebagai kandang ternaknya, ya, memberi motivasi, bukan langsung ini tanah kita, tidak seperti itu, ya. Kita
kita tentu memiliki undang-undang pertanahan. Kemudian kalimat menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam, sudah jelas ya, menjaga kelangsungan hidup hewani ya, berarti juga kalau ekosistemnya baik maka baik juga untuk kehidupan manusia. Kemudian hadis yang ketiga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaim. Rasulullah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang ya. Apa sih mengebiri itu? Apa ya? Apa sih mengebiri? Ya, mengebiri itu berarti ya menghilangkan sebagian organ tubuhnya dengan maksud menghilangkan nafsu terhadap lawan jenisnya. Ya, dihilangkan agar dia berhenti untuk reproduksi. Tajam sekali ya. Kemudian larangan mengebiri binatang pada hadis ini bersifat umum. Binatang apa saja larang dikebiri. Wah, nanti bagaimana tentang kebiri ini? Nah, itu nanti akan kita jelaskan ya. Nah, untuk sementara hadis ini bersifat umum. Nanti akan kita jelaskan di penjelasan hadis yang keempat. Nah, dampak negatif mengebiri. Apa sih dampak negatif mengebiri? Sudah jelas memiliki dampak negatif ya. Yang pertama, memutuskan perkembangan hewan tersebut. Dengan dikebiri, tentu hewan tersebut akan mengurangi perkembangbiakannya tidak banyak ya. Karena apa? Karena memang sudah dikebiri sehingga dibatasi perkembangan biaknya ya. Kemudian manusia hanya memperoleh keuntungan sesaat saja. Oh, dengan dikebiri dagingnya akan semakin enak, tetapi untuk generasi sudahnya bisa jadi hewan tersebut akan punah karena sebagai banyaknya penduduk maka kebutuhan konsumsi juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga, menyalahi kodrat ilahi. Kodratnya hewan tersebut dapat berkembang biak, malah dikebiri ya, malah dihentikan perkembangbiakannya. Itu dampak negatifnya ya. Kemudian hadis yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha sayrir ruh wa an ihsa'il bahaim nahyan syadidan. Sungguh Rasulullah melarang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang dengan larangan yang keras. Nah, ini hadisnya ada dua, mengurung binatang dan mengebiri. Ya, ini burungnya indah sekali, tapi kasihan nih burungnya. Terus Pak, bagaimana sekarang kan banyak sekali orang yang mengurung burung misalnya ya, untuk dinikmati keindahan suaranya. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, apa yang dimaksud dengan larangan mengurung hewan? Nah, apa ya? Yang pertama, mengurung hewan berarti menempatkan hewan yang biasanya hidup bebas, liar, di alam terbuka, ditempatkan di suatu tempat untuk membatasi geraknya. Ya. Kemudian, larangan mengurung hewan yang dimaksud jangan sampai hewan itu tersiksa. Nah, ini dia intinya. Larangan mengurung hewan tersebut jangan sampai tersiksa, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Selama kita mengurungnya tidak sampai menyiksanya, kemudian dia dikurung tidak sendiri, ada temannya sehingga dapat berkembang biak dengan semestinya, yaitu diperbolehkan. Jangan sampai hewan itu tersiksa, kelaparan ya, disiksa lah atau tidak tumbuh dan berkembang biak. Selama ini terpenuhi, makanya larangan mengurung burung itu sendirian ya, sangat dilarang karena menyalahi kodrat. Kemudian boleh untuk menjaga kelestariannya. Nah, mengurung binatang itu boleh untuk menjaga kelestariannya. Misalnya burungnya langka ya, kemudian dikurung untuk dilestarikan. Kemudian setelah banyak, sebagian dilepas. Nah, itu sangat boleh sekali. Kemudian tidak sampai tersiksa dan tetap berkembang biak. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Karena tujuannya dilarang-melarang itu jangan sampai ada tersiksa dan menghambat perkembangbiakannya. Kemudian bagaimana hukum mengebiri? Nah, ada 4 ulama mazhab yang berkomentar
terhadap hukum mengebiri hewan. Yang pertama, Hanafiyah, boleh mengebiri binatang karena akan memberi manfaat bagi binatang dan manusia. Jadi katanya kalau hewan itu misalnya hewan yang konsumsi ya, konsumtif, itu dikebiri, dagingnya itu akan lebih nikmat daripada yang tidak, ya. Kemudian menurut Malikiyah, boleh mengebiri binatang yang halal dimakan karena akan meningkatkan kualitas dagingnya. Hampir sama ya. Kemudian yang ketiga, Syafi'iyah merinci binatang yang halal dimakan dan tidak boleh mengebiri binatang yang halal dimakan, ya, dan tidak boleh menyebabkan kematian. Artinya punah itu nggak boleh. Jadi tetap ada regenerasinya. Nah, yang keempat, Hambali, boleh mengebiri kambing, makruh mengebiri binatang seperti kuda. Intinya adalah selama tidak menghambat perkembangbiakannya, ya. Jadi hewan itu jangan tiba-tiba langsung dikebiri, tidak, biarkan dia memiliki berkembang biak dulu ya. Di sebagian untuk perkembangbiakan, sebagian lagi baru untuk dagingnya dikonsumsi. Jadi tidak punah. Ini adalah teknik berternak ya. Nah, keterkaitan hadis, kita sudah masuk keterkaitan hadis ya. Yang pertama, keempat hadis tersebut merupakan sikap kepedulian Islam terhadap lingkungan nabati. Apa itu nabati? Tumbuh-tumbuhan, hewani, hewan, jamadi, benda-benda keras, ya, batu dan sebagainya. Artinya dimanfaatkan dengan baik karena memang Allah menciptakan seluruh alam ini untuk mendukung kehidupan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengelolanya dan menjaganya dengan baik. Kemudian hadis pertama dan kedua menjelaskan upaya melestarikan lingkungan nabati. Ingat ya, hadis yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga dan empat itu sebagai wujud menjaga melestarikan lingkungan hewani. Jadi Islam itu sangat peduli terhadap lingkungan ya. Tidak hanya terhadap akidah, tapi Islam juga sangat memperdulikan tentang lingkungan ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan tentang pada alam ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya.